Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Agus Salam Akbar. Kebetulan saya dosen pengampu mata kuliah sistem operasi. Jadi sebelumnya kita kontrak belajar dulu ya. Kontrak belajar biasanya kalau kita belajar pertama kali masuk ke mata kuliah baru, biasanya kita kontrak belajar dulu. Pertama dengan saya itu tugas itu 10% ya, kalau kalian ngerjain tugas. Absen 10%. Tugas itu 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Jadi kalau kalian masuk mengerjakan tugas tapi ikut UTS tapi ikut UAS, pasti nilai kalian masih tetap rendah karena UTS itu 30%. Jadi yang paling penting tuh yang kalian harus penuhi antara dua ini, harus dua ini, UTS dan UAS. Kalau penunjang tugas dan absensi itu hanya tambahan bonus saja. Jadi kalau misalnya di UAS kalian nilainya rendah atau kalian tidak mengikuti, tapi UTS tugas dan absen kalian penuh, itu pasti nilai kalian masih tetap D, ya. Kalian cuma 50% kan. Oke, itu kontrak belajar. Terus menurut saya itu lebih kompleks untuk memberikan materi-materi ajar kalau mengambil akademisi di 4 buku ini, gitu ya. Terus kajian atau materi pembelajaran kita nanti pertama ada pengenalan sistem operasi komputer, terus ada sejarah sistem operasi, terus ada struktur sistem operasi, ada proses-proses, ada penjadwalan CPU terus ada sinkronisasi proses, ada deadlock, ada manajemen memori, ada memori virtual, manajemen file, implementasi sistem file, dan manajemen input atau output atau IO, ya. Itu tapi untuk yang di awal kita tetap menuju ke materi pertama dan kedua dulu, masalah pengenalan sistem operasi dan sejarah sistem operasi. Baik, kita langsung saja masuk ke apa itu sistem operasi ya. Dengan operating system itu adalah inti dari sebuah sistem. Misal contoh dulu, dari sejarahnya kita belajar tentang sejarah itu. Sistem operasi itu ada 3 keluarga. Oke, ada 3 keluarga ya. Ini yang dari dulu yang sampai bisa terciptanya sebuah komputer. Dan komputer tanpa sistem operasi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Yang pertama ada keluarga dari Microsoft, terus ada Unix, terus ada MacOS. 3 zaman dulu. Dan berkembangnya Microsoft yang seperti kita ketahui itu ada Windows yang sering digunakan. Windows banyak serinya, dari Windows ME, Windows SE, Windows 94, Windows 98, Windows 2000, Windows Server, terus Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan sampai sekarang Windows 11, ya kan? Berkembang. Unix itu banyak serinya. Unix ada Linux itu ada banyak seri juga, sampai bahkan Linux 1, 2, 3, versi 1 sampai sekarang mungkin di versi 15 kayaknya. Terus ada juga di Unix itu ada Linux tuh. Di Linux juga banyak, ada Linux Mint, Linux Maker, Linux Red Hat dan sebagainya. Banyak juga versi dari Linux. MacOS yang kalian ketahui MacOS apa? Ada nggak yang tahu tentang MacOS? MacOS itu biasanya yang kalau saya sebut brandnya ya, brand keluar MacOS, Apple, iOS, ya, itu dari MacOS. Nah, tapi yang dikeluarkan pertama MacOS itu dalam bentuk komputer, bukan HP. Kalau zaman sekarang udah itu tadi keluarlah yang namanya sistem operasi iOS. Itu namanya sistem operasi iOS, gitu ya, dari MacOS. Terus kalau di komputer atau laptop namanya tetap MacOS, Macintosh namanya, Macintosh. Terus apa keunggulan dari Microsoft, Unix, dan MacOS? Pertama, Microsoft keunggulannya bisa kita sebut sebagai user friendly. Apa itu user friendly? Adalah
sesuatu yang gampang digunakan oleh orang-orang umum atau kalangan seluruh semua kalangan. Contoh kalian sekarang menggunakan apa? Kalau kalian punya laptop atau komputer, sistem operasi kalian apa? Windows. Tapi kenapa kalian tidak menggunakan ini dan ini? Pertama, oke, itu keunggulannya ya Windows. Kita bahas keunggulan dulu, nanti baru bahas kekurangan. Dan unik, keunggulannya hanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Kenapa saya bilang orang tertentu? Ya orang biasanya yang menggunakan Unix atau Linux itu biasanya kalau nggak programmer atau network engineer, orang yang khusus maksudnya. Kalau ini secara umum, ini secara khusus menurut saya ya pribadi ya. Karena kenapa? Kebanyakan orang menggunakan ini ya itu tadi orang programmer, orang network engineer, ya kan? Khusus ya. Bukan orang masyarakat pada umum, misalnya kayak ANSD, tiba-tiba pakai Linux jarang saya lihat orang. Atau mungkin saya belum pernah lihat ANSD pakai Linux. Atau teman-teman di kampus juga jarang saya lihat orang yang menggunakan sistem operasi Linux. Ini umum, ini khusus. Dan ini kenapa tidak banyak orang menggunakan? Keunggulan karena brandnya mahal. Hanya apa? Umum, khusus dan tertentu. Saya sebutnya. Karena yang menggunakan ini hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang beruang menurut saya. Seperti kita tahu berapa harga Apple, ya kan? Berapa harga laptop merek Apple, ya kan? Mahal. Itu tadi. Ini lebih ke yang saya jelaskan lebih ke keunggulan dan kekurangan secara langsung itu. Tapi untuk yang kekurangan dari Windows, yang saya sebutkan tadi keunggulan user friendly. Windows itu paling gampang disusupi oleh virus karena ada ekstensi yang sering digunakan Windows yaitu .exe. Itu hanya ada di Windows. Makanya yang paling sering atau yang paling rentan diserang virus itu bagian Windows karena ada support .exe tadi. Tapi kalau Unix itu tidak bisa masuk atau disusupi oleh virus karena tidak support yang .exe tadi. Unix itu tanpa ada serangan virus. Saya jarang mendengar ada virus yang kena virus gitu ya. Jadi yang paling sering itu kena virus ya Microsoft Windows. Nah itu tadi memang orang yang menggunakannya orang-orang khusus. Jadi memang orang ibarat istilahnya orang-orang pilihan ya. Orang yang punya keinginan yang tujuan yang bisa mau buat sebuah yang lebih gampang, lebih aman gitu ya. Jadi makanya dia gunakan lebih paling gampangnya ya gunakan Linux. Terus kenapa tidak menggunakan macOS itu tadi? Karena mahal tadi dan orang tertentu juga yang menggunakan. Ini juga susah disusupi oleh virus. Keunggulannya itu susah juga disusupi oleh virus. Karena semua perangkat atau software yang ada di dalam macOS itu semuanya berbayar. Jadi benar-benar premium, bukan abal-abal seperti ini Microsoft. Microsoft masih banyak yang istilahnya program-program KW lah, program yang bisa kita ambil secara gratis gitu ya. Kalau ini semua programnya open source, jadi memang free tapi memang benar original dari produk Linux gitu. Jadi aman. Yang tidak aman ya Microsoft. Cuma itu tadi Microsoft gampang disusupi virus tapi bisa gampang juga digunakan oleh orang-orang pada umumnya, gitu ya. Paham? Oke, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin seputar sejarah sistem operasi silakan. Izin bertanya, silakan. Itu kan sejarah sistem operasi itu kan ada Microsoft Windows, Linux sama macOS gitu kan. Ya. Untuk sampai sekarang itu udah banyak pengembangan kembali nggak? Terima kasih. Ya di bagian mana ya? Sistem itu sistem operasi. Perkembangan seperti maksudnya? Ya kayak mungkin Android masuk ke dalam lingkaran sistem operasi atau tidak? Oke, sip. Oke, terima kasih. Ya. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi ya, karena yang saya bahas tentang sekarang hanya 3 sejarah ini. Perkembangannya sebenarnya Android itu masuk ke kategori sistem operasi dari keluarga Unix, Linux. Sekarang Microsoft juga berkembang
karena ini mengeluarkan mobile phone, ini juga mengeluarkan sistem operasi mobile phone yaitu Android tadi, dan ini juga mengeluarkan Windows Phone namanya. Benar kan? Windows Phone yang dulu pernah dikeluarkan itu handphone HTC kalau nggak salah, menggunakan Windows Phone, tapi itu tadi tetap kalah dengan Android, dengan ekstensinya Android ya. Terus juga ini mengeluarkan Apple, dari dulu udah mengeluarkan Apple dengan sistem operasinya iOS, ya kan? Dan ini walaupun kalah spesifikasi dengan Android, kenapa Android seiring berjalan waktu berkembang terus sampai dari RAM tinggi, ROM yang tinggi, kameranya sampai 32 megapiksel, sedangkan Apple hanya 12 megapiksel, ya kan, 3 kamera, harganya mahal dan RAM-nya kecil dibanding Android. Kenapa harganya mahal? Ya karena mereka mengutamakan kualitas, bukan kuantitas. Kalau ini kuantitas. Jadi kalau Android, kalau kita misalnya install sebuah aplikasi atau software games misalnya, terus pada saat kita mau install itu langsung ada support, harus ada kayak catatan gitu, harus update sistem operasinya ke versi sekian gitu ya. Jadi berarti nggak bisa ada support. Tapi kalau iPhone itu kompatibel, bisa masuk semua, bisa diinstal semua, walaupun versinya lebih tinggi dari spesifikasi handphone yang tersebut, tapi dia tetap bisa menginstal. Karena itu tadi iPhone tuh kualitas tadi saya bilang, dia bisa kompatibel untuk ke seluruh aplikasi. Cuma ada beberapa yang tadi aplikasi originalnya itu berbayar. Ada yang ditanyakan lain? Di sini saya ingin tanya, sistem operasi yang atau gadget lah yang kalian gunakan ada nggak di antara ini? Apa? Android apa tadi? Android. Ada Windows. Kalau dalam gadget handphone. iPhone ada iPhone. Ada iPhone. Apa keunggulan? Pernah menggunakan Android juga? Nah, sekarang menggunakan iPhone. Apa perbedaan pada saat menggunakan Android dan iPhone? Keunggulannya apa? Menurut saudara Putra? Keunggulannya mungkin dari Spesifikasi iPhone kenapa? iPhone itu gimana ya? Jarang nge-lag, Pak. Jarang lag ya. Kalau Android sering ya? Sering. Apalagi, tapi iPhone sering panas tapi kan? Mungkin kalau kekurangannya ya, Pak. Terus? Oh cuman itu? Kekurangannya tadi panas ya? Tapi harganya berapa? Mahal nggak? Mahal dibanding Android tadi? Iya. Oke, berarti itu kan ada semuanya ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi seiring berjalannya waktu, sistem itu selalu up to date. Karena kalau kita contoh ya, di zaman dulu itu tidak ada sistem seperti ini, tampilan seperti ini, hanya layar hitam dan tulisan. Contohnya seperti ini. Bentar ya. Nah, ini adalah tampilan komputer zaman dulu, maksudnya layar hitam seperti ini. Tidak ada layar kayak ada menu, ada aplikasi-aplikasi dan sebagainya, tidak ada, hanya seperti ini. Dan bentuk komputer pada zaman dulu tuh raksasa, setinggi ini, setinggi lemari, dan besarnya juga sebesar lemari. Makanya sering berjalan waktu, berkembangnya waktu, diperkecillah bentuknya dan juga sistem alat-alatnya dikembangkan. Makanya ada istilah yang namanya ini ya, nah ini ada istilah yang sekarang namanya Graphical User Interface atau GUI. Fungsinya adalah seperti ini, biar supaya bisa menampilkan menu-menu seperti ini. Menu-menu, ini ya. Nah, menu-menu seperti ini adalah tampilan dari GUI karena ada grafiknya.
ada grafik yang support grafik adalah itu tadi, ada alat yang namanya VGA. Ya. Makanya kita kalau zaman dulu orang mau copy paste itu buat coding di sini. Copy, misalnya kan, buat coding di sini, buat tulisan, dalam bentuk tulisan, mau copy folder, membuat folder, menghapus folder, memindahkan folder itu menggunakan codingan atau tulisan. Tapi kalau sekarang karena ada teknologi GUI, kita tinggal klik kanan saja, klik kanan, copy atau CTRL C atau terus juga untuk paste klik kanan paste atau CTRL V, gitu lebih dipermudah zaman sekarang. Terus juga zaman sekarang udah ada istilahnya touchscreen ya kan? Dulu nggak ada, dulu mouse juga baru ditemukan di tahun kapan? Kalau zaman dulu hanya komputer toh dan keyboard. Nah sekarang udah perkembangan, jadi memang benar-benar teknologi itu memang tidak bisa ditahan. Jadi misalnya gini, misal kalian ada handphone keluaran baru yang zaman sekarang, ya tahun sekarang ya, entarlah kita tunggu harga handphone yang kita mau tuh tunggu harganya murah. Tapi gara-gara kita nunggu berkembang handphone itu berkembang, dia keluarkan lagi versi yang terbaru yang lebih bagus dari itu. Akhirnya kita merasa ada rasa penyesalan kenapa kita tidak beli yang waktu dia launching kita beli, maksudnya supaya kita bisa merasakan sistem yang ditawarkan yang terbaru itu sebelum ada keluaran yang baru lagi gitu. Makanya teknologi itu tidak bisa ditahan. Jadi mau tidak mau kita harus update ilmu, update informasi juga tentang teknologi itu. Oke, paham? Oke, mungkin itu pembahasan tentang sejarah. Karena minggu depan kita akan bahas tentang struktur sistem operasi dan proses-prosesnya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan tugas ke kalian. Silakan kalian merangkum atau membuat sebuah makalah tentang sejarah sistem operasi. Tapi kalian bebas memilih sejarah mana yang mau kalian ambil, atau Microsoft, Unix tadi, atau Macintosh, ya. Kalian bebas pilih, dan pada saat pertemuan berikutnya nanti kita bahas lagi. Kita bahas tugas kalian, ya bebas ya. Ada 3. Kalian mau ngambil mengulik sejarah tentang Microsoft, mungkin atau Macintosh, oke? Siap, Pak. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan kita, dan tugas tolong dikerjakan. Baik, Pak. Walaupun kita ketemu lagi. Oke. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau penyampaiannya saya terlalu cepat atau susah dimengerti, boleh nanti kita sharing-sharing aja di luar kelas, ya nggak perlu formal di dalam kelas, tapi di luar kelas boleh kita sharing ya. Oke, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.